Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu ke channel ini, agar bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Di Sulawesi, legenda tentang manusia kerdil juga santer diberitakan. Legenda manusia kerdil ini akan membawa kita ke sebuah suku yang bernama suku Oni, yang kabarnya mendiami wilayah Bone, Sulawesi Selatan. Cerita tentang suku Oni ini memang masih simpang siur. Sebagian warga ada yang meyakini keberadaan mereka, dan tentu saja ada yang menganggap mereka hanya mitos belaka. Bahkan, ada warga yang menganggap bahwa mereka adalah makhluk jadi-jadian atau manusia setengah siluman. Ajib Padinding, seorang budayawan sekaligus mantan anggota DPRD Sulawesi Selatan, pernah menuturkan bahwa suku Oni ini dulunya dikenal sebagai suku yang baik dan mau-mau saja berinteraksi dengan warga setempat. Bila ada acara hajatan seperti perkawinan, orang-orang dari suku Oni ini akan meminjamkan peralatan rumah tangga mereka untuk membantu acara hajatan tersebut. Sayangnya, para warga seringkali tidak mengembalikan perabotan yang mereka pinjam, dan akibatnya orang-orang suku Oni ini pun merasa kecewa dan akhirnya membatasi dirinya dari orang-orang di luar sukunya. Mantan kepala desa Mapesangka, Ahmad Lukman, juga mengaku pernah melihat bahkan mengunjungi suku Oni ini. Dia mengatakan bahwa tinggi orang-orang Oni ini hanya 70 cm saja. Dia juga mengaku pernah berkunjung ke tempat tinggal mereka di dalam gua di kawasan hutan Tanjung Palete. Beberapa warga tentu tertarik dengan kesaksian ini, dan mereka pun mulai mendatangi gua-gua tersebut dan mencoba memancing keluar para manusia kerdil ini dengan cara menaruh pisang di depan gua. Dan sayangnya tidak berhasil sama sekali. Mereka tidak berhasil menemukan bukti atau bahkan jejak apapun. Lagi-lagi keberadaan suku Oni ini hanya menjadi sebuah mitos belaka. Tapi jejak manusia kerdil di Sulawesi tidak terputus sampai di situ saja. Fosil semacam ini ternyata juga berhasil ditemukan di Sulawesi. Tercatat dalam jurnal Nature, tim arkeolog dari University of Wollongong berhasil menemukan artefak yang berada di 4 situs yang berbeda di wilayah Talepu, Sulawesi bagian selatan. Artefak yang ditemukan ini rata-rata hanya berdiameter 13 cm saja. Bersama artefak ini ada pula fosil binatang. Berdasarkan hasil penelitian mereka mengungkapkan bahwa peralatan batu-batu ini berusia lebih tua dari kedatangan manusia modern pertama di tanah Sulawesi. Awalnya, para ilmuwan menduga bahwa Homo sapiens adalah manusia pertama yang menghuni Sulawesi. Namun ternyata bukan Homo sapiens, tetapi Homo florensiensis yang lebih dulu menghuni wilayah Sulawesi ini. Homo florensiensis ini adalah sebutan untuk manusia kerdil yang ditemukan fosilnya di NTT tadi. Jadi selain di NTT, fosil ini ditemukan juga di Sulawesi. Dan tentu, penemuan ini semakin memperkuat bukti adanya suku kerdil yang pernah bermukim di Sulawesi. Atau mereka menyebutnya dengan nama manusia Kate. Nah, lantas apakah ini ada hubungannya dengan legenda suku Oni dan legenda suku Mante dan suku-suku lain yang dianggap sebagai suku kerdil di Indonesia? Lagi-lagi belum ada jawaban pasti soal itu. Rumah Tiang Satu, salah satu desain rumah terunik yang pernah saya lihat. Rumah ini kerap kali ditemukan hampir di setiap kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Salah satu yang terbesar dapat kita jumpai di tengah hutan Desa Limbuang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Nrekang. Sebagaimana yang dikutip oleh Radar Utara mengatakan bahwa penopang rumah itu hanya terdiri dari satu buah tiang saja, yang mana tiang tersebut berada di bagian tengah bawah bangunan rumah tersebut. Adapun ukuran rumah tersebut cukup seimbang, yakni 6 x 6 meter saja. Ukuran tiangnya 40 x 40 cm dengan menggunakan jenis kayu gupasa, atau kalau di sini biasa dibilang kayu biti. Jadi, kenapa bisa seimbang? Karena memang tiangnya ditaruh pada bagian tengah-tengah rumah, dan kalau dari ukuran tiangnya cukup tebal juga ya. Pada rumah tersebut terdapat tangga di depannya dengan tiang tersendiri.
yang dapat terpisah dengan badan rumahnya. Rumah tersebut terbilang semakin unik karena ternyata punya 12 kamar. Apakah angka 12 itu ada simbol atau filosofi tertentunya ya? Adapun ukuran di tiap kamarnya adalah 2 kali 1 meter saja. Satu hal yang cukup unik adalah bahwa pada tiang rumah tersebut tertulis sebuah nama, yakni Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir. Siapa gerangan sosok ini? Apakah dia adalah orang yang membangun rumah tersebut? Berdasarkan hasil cerita dari mulut ke mulut para warga setempat menyatakan bahwa dulunya ada seorang kakek tua yang berkelana keliling Sulawesi Selatan untuk membangun rumah tiang satu ini. Katanya si kakek ini punya semacam perjanjian gaib begitu, sehingga dia harus membangun rumah tersebut. Ciri khas desain rumah ini adalah adanya jendela yang menghadap ke setiap sisi rumah, yang mana para warga setempat mengartikan jendela tersebut sebagai alam semesta yang membentang luas ke segala arah. Sedangkan tiang satunya diartikan sebagai satu kekuatan tunggal, yaitu Tuhan. Para warga berpendapat kalau orang yang dulunya membangun rumah ini adalah lelaki tua, berumur sekitar 80 tahunan, dengan jenggot yang panjang, berwarna putih dan merah tembaga. Adapun sosok kakek tersebut kerap kali dipanggil dengan nama Petawanua. Sosoknya dikabarkan telah meninggal dunia. Namun warga setempat bilang kalau sosok kakek ini kerap kali masuk ke dalam mimpi warga dan menyuruh si warga itu untuk membangun rumah tiang satu di berbagai daerah lain. Dan itulah mengapa rumah tersebut bisa kita jumpai di berbagai tempat lain yang ada di Sulawesi Selatan. Ada satu kesamaan, di mana rumah tiang satu ini selalu ditemukan berada di tengah hutan. Menurut legenda, mengatakan bahwa rumah tiang satu ini adalah tempat tinggal dari seorang tua manurung, yang mana rumah itu juga digunakan untuk mengajari masyarakat cara bercocok tanam dan menjalani kehidupan dengan jujur. Rumah tiang satu ini menurut orang Bugis dan juga orang Makassar disebut dengan istilah langkeang. Adapun menurut suku Mandar, rumah ini disebut juga dengan istilah logo, yang mana rumah logo ini dulunya berfungsi sebagai tempat menyimpan padi pada zaman dahulu. Selain di Endrekang, rumah tiang satu semacam ini juga dapat dijumpai di wilayah Sopeng, Sidrap, Wajo, Sengkang, dan lain-lain. Tim peneliti internasional yang melakukan ekspedisi di berbagai gua prasejarah yang ada di Maros, Sulawesi Selatan berhasil menemukan adanya tulang rahang manusia tertua di Sulawesi. Yap, penemuan ini dianggap sebagai yang tertua di Sulawesi, dan sebenarnya yang tertua juga di kawasan Indonesia bagian tengah. Mengapa dianggap sebagai yang tertua? Karena usianya diperkirakan telah mencapai 16.000 sampai dengan 25.000 tahun yang lalu. Adanya penemuan sisa-sisa tulang manusia tersebut menjadi bukti pertama dari adanya jejak manusia atau peradaban tertua di Sulawesi selama masa Pleistosen, akhir zaman es. Buat yang belum tahu, zaman Pleistosen ini dikenal juga sebagai zaman es, sebab pada masa ini keadaan bumi tidak stabil dan es di kutub berulang kali meluas hingga menutup sebagian besar benua Asia, Amerika, dan Eropa bagian utara. Oke, kita kembali ke penemuan di Maros tadi. Sejatinya, penemuan ini telah dipublikasikan di jurnal PLOS ONE pada 2021 yang lalu dalam tajuk Skeletal Remains of a Pleistocene Modern Human Homo sapiens from Sulawesi dari Adam Brom. Individu khusus ini kemungkinan besar berasal dari keturunan populasi manusia modern yang dulunya tiba di Sulawesi sekitar puluhan ribu tahun yang lalu. Demikian kata si penulis, yang juga merupakan seorang arkeolog dari Griffith University. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, dijelaskan bahwa para peneliti telah menemukan sisa tulang rahang di dalam gua Leang Bulu Betue yang terletak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Meski tulang rahang tersebut telah ditemukan, namun para peneliti kesulitan untuk menentukan jenis kelamin dari pemilik tulang rahang tersebut. Meski begitu, para peneliti tersebut meyakini bahwa tulang rahang tersebut berasal dari tulang rahang orang dewasa. Hal ini ditandai dengan adanya erupsi gigi geraham pada rahang tersebut. Sayangnya, spesimen yang ditemukan memang tidak lengkap.
banyak spesimen yang terpisah-pisah, sehingga para peneliti kesulitan untuk menggali lebih banyak informasi dari kerangka tersebut. Meski demikian, dari rahang tersebut, para peneliti menarik satu fakta lain, bahwa si pemilik rahang ini memiliki gigi yang sangat buruk. Para peneliti pun memeriksa lebih lanjut rahang tersebut dan menemukan fakta bahwa si pemilik rahang nampaknya menderita sejumlah penyakit mulut seperti kehilangan gigi, penyakit gusi, dan gigi berlubang. Para peneliti juga berhasil mengetahui bahwa nampaknya semasa hidup, manusia pemilik rahang ini banyak mengkonsumsi makanan berkarbohidrat berat. Ada pula gigi di tulang rahang yang ditemukan. Gigi-gigi itu nampak berukuran kecil dan menunjukkan bahwa ukuran tubuh si pemilik rahang ini nampaknya juga berukuran kecil. Lebih kecil bila dibandingkan dengan manusia-manusia purba yang dulunya tinggal di Eropa pada masa yang sama dengan usia si manusia pemilik rahang ini. Manusia purba sendiri diperkirakan telah melakukan banyak sekali perjalanan di masa lampau. Salah satunya melintasi wilayah Wallacea atau Indonesia bagian tengah. Perjalanan manusia purba ke Wallacea ini diperkirakan telah berlangsung pada 50 sampai dengan 65 ribu tahun yang lalu. Penemuan rahang manusia ini kembali menimbulkan dampak pada bukti sejarah yang ada. Para peneliti awalnya berasumsi bahwa manusia di Sulawesi telah ada sekitar 7.000 tahun yang lalu, dikarenakan mereka merujuk pada kerangka manusia purba perempuan berusia 18 tahun yang mereka beri nama Besse. Dan setelah ditemukannya rahang manusia purba di Guang Lea Betue Maros ini, maka peradaban manusia di Sulawesi nampaknya telah mundur dari 7.000 tahun yang lalu ke 25.000 tahun yang lalu. Tapi menurut saya tidak sesingkat itu, karena ada lukisan tertua di dunia yang juga ditemukan di Maros, dan lukisan tersebut diperkirakan telah berusia 45.500 tahun yang lalu, yang artinya peradaban manusia di Sulawesi telah berusia lebih lama dari sekedar 25.000 tahun yang lalu. Dan tentu saja, ini masihlah tahap awal, masih banyak misteri yang belum ditemukan, dan masih banyak puzzle yang harus disusun untuk merangkai cerita peradaban awal manusia di Pulau Sulawesi ini. Parakang sendiri adalah istilah yang merujuk kepada makhluk yang disinyalir adalah perwujudan dari seseorang yang mencoba untuk mempelajari suatu ilmu. Apabila kita membahas tentang parakang, maka jelas kita akan kembali ke zaman dulu. Zaman di mana leluhur kita dulu masih akrab dengan ilmu-ilmu hitam, ilmu sihir, ilmu kebatinan, dan masih banyak lagi istilahnya. Saya sendiri tidak bisa memastikan dari mana ilmu ini berasal. Apakah memang berasal dari Sulawesi atau bahkan dari pulau lain? Meski begitu, salah satu tokoh yang paling populer yang kabarnya menjadi orang yang memperkenalkan ilmu ini adalah sosok Karaeng Goa yang ke-11, yakni Karaeng Data Tunibatta. Menurut cerita orang-orang, bahwa beliau adalah sosok yang pertama kali menggunakan ilmu ini. Kemudian, beliau mewariskannya kepada para bawahannya, dan terus ada hingga saat ini. Sampai hari ini pun ilmu ini disinyalir masih ada di antara masyarakat. Meski begitu, saya juga belum bisa memastikan apakah parakang yang populer di masa ini adalah parakang yang juga ada di masa lalu. Bisa saja kan ritualnya sudah berbeda, sudah bercampur aduk. Ilmu ini dasarnya digunakan untuk tujuan yang baik. Ya, ilmu ini dulunya adalah ilmu untuk kebaikan, di mana para penggunanya menggunakan ilmu-ilmu ini untuk membantu sesama dan juga saling melindungi. Entah melindungi diri maupun orang lain. Namun, seiring dengan waktu yang terus berjalan maju, para penggunanya sendirilah yang banyak menyalahgunakan ilmu ini. Banyak yang memakainya untuk mencuri, menakut-nakuti, hingga mencelakai orang lain yang dibencinya. Orang-orang inilah yang kemudian populer kita sebut dengan istilah parakang. Jadi, parakang adalah orang yang mempelajari ilmu gaib namun dipraktekkan dengan cara yang salah. Ada satu mitos populer yang mengatakan bahwa perwujudan bentuk parakang yang setengah manusia dan setengah hewan ini adalah akibat dari penyalahgunaan ilmu itu sendiri. Bisa dibilang, itu adalah konsekuensi atau resiko yang harus mereka tanggung akibat menyalahgunakan ilmu ini. Benarkah demikian? Well, menurut para tokoh-tokoh tetua yang ada di Longka, Kabupaten Goa, menjelaskan bahwa parakang sejatinya tidak sama dengan mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Parakang bukanlah makhluk yang berwujud setengah manusia, setengah hewan. Parakang bukanlah makhluk yang mengganggu anak-anak, ibu hamil, atau semacamnya.
Parakang sejatinya hanyalah sebutan untuk orang-orang yang menyalahgunakan ilmu atau kesaktian yang dimilikinya.